Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Dr. Misal Martin. I'm from Management 22C. My NPM 2241063. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika yang ke-11 yaitu uji T homogen dan uji T non homogen. Uji T statistik dan penggunaannya dalam analisis statistik. Uji statistik adalah alat statistik yang digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara dua kelompok data atau misal rata, signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Ini menghitung statistik dengan membandingkan berbeda kelompok data dengan variasi dalam kelompok data tersebut. Penggunaan utama uji T adalah untuk menguji hipotesis seperti apakah rata-rata dua kelompok berbeda secara signifikan. Langkah-langkah umum penggunaannya adalah sebagai berikut. 1. Menyusun hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau HI. 2. Mengumpulkan data dari dua kelompok yang ingin dibandingkan. Ketiga, menghitung statistik yang merupakan perbandingan antara selisih rata-rata kelompok dengan variasi dalam kelompok. Keempat, menentukan derajat signifikan atau tingkat kepercayaan yang diinginkan. 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 5. Menentukan statistik dengan nilai kritis dari tabel distribusi untuk derajat kebebasan yang sesuai dengan tingkat signifikan yang ditentukan. Keenam, berdasarkan perbandingan tersebut, Anda dapat menentukan apakah hipotesis 0 dapat diterima atau tidak ada perbedaan signifikan atau ditolak atau perbedaan signifikan. Uji statistik umumnya digunakan dalam berbagai bidang, termasuk penelitian ilmiah, pengujian produk, analisis bisnis, dan banyak aplikasi lainnya untuk mengukur dan memahami perbedaan antara dua kelompok data. Pentingnya uji T dalam statistik. Uji T dalam statistik sangat penting karena digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok data. Dengan uji T, kita dapat menentukan apakah perbedaan tersebut mungkin terjadi secara kebetulan atau memang memiliki makna statistik. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang didasarkan pada bukti statistik, seperti dalam penelitian ilmiah, pengujian hipotesis, dan pengambilan keputusan bisnis. Definisi uji T homogen. Uji T homogen atau uji T untuk kelompok data yang homogen merujuk pada uji T statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data ketika asumsi homogenitas varian terpenuhi. Asumsi homogenitas varian adalah asumsi yang mengatakan bahwa varian atau ukuran sebaran data dari kedua kelompok data adalah sama atau serupa. Dalam uji T homogen, varian dari kedua kelompok dianggap sama, sehingga uji T tersebut digunakan untuk menilai apakah perbedaan rata-rata antara kedua kelompok data tersebut signifikan secara statistik. Ini merupakan salah satu alat statistik yang umum dipakai untuk digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu alam, dan bisnis. Untuk menguji hipotesis tentang apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok, uji T homogen berguna untuk asumsi homogenitas varian terpenuhi. Namun jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka uji T Welch atau uji T tidak sama varian mungkin lebih sesuai. Definisi uji T non homogen. Uji T non homogen atau uji T disebut juga uji T untuk kelompok data yang tidak homogen. Mengacu pada perbedaan uji T statistik, ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Asumsi homogenitas varian adalah asumsi varian dari kelompok data yang dibandingkan adalah sama. Dalam kasus uji T non homogen, asumsi ini tidak terpenuhi, artinya varian dari kedua kelompok data berbeda secara signifikan. Dalam situasi ini, penggunaan uji tes statistik standar mungkin tidak tepat karena
dapat menghasilkan kesalahan dalam mengevaluasi perbedaan antara kelompok data. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan uji T non-homogen yang sering disebut dengan sebagai uji T-Welch atau uji T tidak sama varian. Uji ini memperhitungkan perbedaan dalam varian antara kelompok data sehingga lebih sesuai untuk situasi di mana homogenitas varian tidak terpenuhi. Jadi uji T non-homogen adalah metode statistik yang digunakan ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi, dan ini memungkinkan Anda membandingkan dua kelompok data dengan varian yang berbeda. Tabel perbandingan antara uji T homogen dan uji T non-homogen. Uji T homogen mengasumsikan bahwa varian dari kedua kelompok data yang dibandingkan adalah sama. Ini digunakan ketika asumsi homogenitas varian terpenuhi dan varian kelompok dan data relatif. Contoh hasil uji T homogen dan uji T non-homogen dalam konteks nyata. Konteks MO studi efek obat baru, anggaplah seorang peneliti sedang melakukan studi klinik untuk menguji efek obat baru terhadap dua kelompok pasien yang berbeda, yaitu kelompok A dan kelompok B. Mereka ingin membandingkan rata-rata perubahan skala tekanan darah pada kedua kelompok setelah mengonsumsi obat selama 4 minggu. Uji T non-homogen seperti uji T-Welch tidak mengasumsikan homogenitas varian dan memungkinkan varian dari kedua kelompok data berbeda secara signifikan. Uji T-Welch lebih kuat dalam mengatasi suatu situasi ketidakhomogenan varian dan cocok digunakan ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Pemilihan jenis uji T harus didasarkan pada asumsi-asumsi data dan karakteristik kelompok yang dibandingkan. Uji T homogen. Peneliti memeriksa data dari kedua kelompok A dan B dan menentukan bahwa varian perubahan tekanan darah dalam kedua kelompok sangat serupa dan asumsi homogenitas varian terpenuhi. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan uji homogen untuk membandingkan rata-rata perubahan tekanan darah antara kelompok A dan B. Hasil ini akan memberikan informasi apakah obat baru memiliki efek yang signifikan pada kedua kelompok secara keseluruhan. Uji T non-homogen atau uji Welch. Namun dalam pengamatan lebih lanjut, peneliti menemukan bahwa meskipun varian perubahan tekanan dalam darah kelompok A relatif seragam, kelompok B memiliki variasi yang sangat besar, sehingga asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Dalam hal ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan uji T non-homogen atau uji T-Welch untuk membandingkan rata-rata perubahan tekanan darah antara kedua kelompok. Hasil uji T-Welch akan memberikan informasi yang lebih akurat dalam situasi ini. Karena ini memperhitungkan ketidakhomogenan varian antara kelompok B. Dengan uji T-Welch, peneliti dapat menentukan apakah baru memiliki efek yang signifikan dalam kelompok A dan kelompok B, bahkan ketika varian dalam kelompok B sangat bervariasi. Dalam kedua situasi, baik uji T homogen maupun uji T non-homogen, uji T-Welch digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara kelompok A dan B, tetapi memiliki metode bergantung pada apakah asumsi homogenitas varian terpenuhi atau tidak. Oke, thank you for listening. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.